إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita materi yaitu kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih. Ya, di sini kita ambil dari kitab yaitu Ad-Durrah Al-Qudaimiyah dengan syarah Al-Jawair Al-Adniyah, juga Al-Majalis As-Sa'idiyah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan yaitu 5 kaidah besar. Ya, 5 kaidah besar yang diakhiri dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin tidak bisa hilang dengan adanya syak. Ya. Sedikit kita tambahkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ini nanti bisa yaitu membawahi kaidah-kaidah yang lain. Ada kaidah-kaidah lain di bawah cakupan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan syak. Di antaranya al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal itu yaitu masih dipertahankan sesuai dengan kondisi semula, ya, dipertahankan sesuai kondisi semula. Contohnya, dia boleh makan bagi orang yang ragu-ragu terbitnya fajar shodiq, ya, orang berpuasa, ya, karena hukum asalnya baqa'ul lail, ya. Al-aslu baqa'u alail, al-aslu baqa'u makana alama makana. Kemudian ada kaidah lain tercakup dalam kaidah al-yaqinu la yazul bisyak, al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal terbebas dari tanggungan. Contoh, ada orang yang menuduh orang lain mempunyai hutang. Misalnya kita dituduh oleh teman kita itu punya hutang. Kemudian kita mengingkari, saya nggak punya hutang. Maka mana yang dipilih? Maka teman kita yang menuduh kita punya hutang atau kita yang mengingkari? Maka berdasarkan kaidah al-aslu bara'atu zimmah, maka yang dimenangkan adalah kita yang mengingkari karena hukum asalnya tidak punya tanggungan. Ada kaidah lain, misalnya al-aslu idhafatu al-hadas ala aqrabi awqatihi, ya. Yaitu hukum asal kejadian itu disandarkan pada kejadian yang dekat, waktu yang dekat, ya, waktu yang dekat. Ya, misalnya kejadian ini memungkinkan terjadi di waktu dekat dan jauh, maka dinisbatkan ke yang dekat. Maka seandainya dia itu melihat di bajunya ada mani misalnya, maka dia mengulang sholat sejak apa? Yaitu tidur yang terakhir, karena dia lihat bajunya ada maninya, maka dia sebelumnya tidur berapa kali, bisa jadi tidur yang pertama keluar mani, tidur kedua atau ketiga, maka dinisbatkan dihukumi tidur yang terakhir. Nah, itu yang terakhir. Kemudian ada yang lain, misalnya al-aslu fil asyai al-ibahatu. Hukum asal sesuatu adalah ibahah, yaitu boleh. Sehingga ini penerapan, misalnya seorang perempuan boleh yaitu menggunakan semisal ramuan-ramuan tertentu untuk memutihkan wajah dan seterusnya, karena hukum asalnya adalah mubah, boleh. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya ini berarti kita urutkan kaidah yang ke-6, ya. Al-qaidatu as-sadisatu. Bunyi kaidahnya adalah al-mashhul
la yusagol. Sesuatu yang sudah sibuk tidak boleh disibukkan. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan. Masghul itu sibuk, artinya sudah punya hukum, sudah punya aktivitas. Ya. Kemudian la yusagol tidak boleh diberi aktivitas lain, diberi hukum yang lain. Ya. Jika sesuatu yang telah dikaitkan dengan hukum syar'i, maka tidak menerima hukum syar'i yang lain, ya, yang bertentangan dengan yang pertama. Dalil kaidah ini diantaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ana Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu asaba ardon bi Khaybar. Ya, Umar bin al-Khattab mendapatkan tanah Khaybar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Kemudian beliau mendatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta pertimbangan. Faqala ya Rasulullah inni asabtu ardon bi Khaybar lam usib malan qatu anfasa indi minhu fama ta'muru bihi. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar yang aku itu tidak punya harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut. Apa yang kau perintahkan dengan hal tersebut? Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Apa yang kau sarankan atau yang kau perintahkan? Maka qol sallallahu alaihi wasallam in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau mau, tahan asalnya, tanahnya, dan sedekahkan hasilnya. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan fatasaddaqa biha Umar. Kemudian Umar mensedekahkan hasilnya, annahu la yuba'u, tanahnya la yuba'u, tidak dijual, wala yuhabu, tidak diberikan, wala yurasu, tidak diwariskan. Riwayat Bukhari, ya, di kitab sahihnya. Ya, di sini sisi pendalilnya apa? Jadi tanah tadi karena dia sudah diwakafkan, ya, tanah itu sudah diwakafkan, maka dia sudah disibukkan dengan hukum wakaf. Maka tidak boleh kemudian dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dihibahkan. Nah, ini karena dia tadi sudah sibuk, ya. Kemudian bisa kita ambil dalil juga, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa an ya'zana lahu. Janganlah seorang itu menjual atas penjualan saudaranya dan jangan pula menghitbah, melamar atas lamaran saudaranya kecuali diizinkan. Karena sudah sibuk, ya, sudah disibukkan. Ya sudah dijual. Nah, kemudian dia ikut campur di situ, ya, menjual penjualan temannya. Atau nanti di hadis yang lain ada juga yang menawar, ya. Sudah ditawar, sudah deal, kemudian dia malah masuk ke situ. Kemudian mengkhitbah. Kalau sudah dikhitbah, sudah dilamar orang lain saudaranya, yaitu orang muslim, ya, maka nggak boleh kemudian maju orang kedua untuk melamarnya, karena dia ini sudah disibukkan dengan hukum telah dilamar orang lain. Ya, di antara penerapan kaidah ini, yang pertama di Al-Jawair disebutkan ya juzu atayamu ma'awujudil ma'al muhtaj ilahi lil atasi. Ya anal ma'a hina idzin masghulun bil hajati al asliyati. Boleh tayamum padahal ada air yang dibutuhkan. Padahal ada air, ya, tapi air ini dibutuhkan untuk untuk menghilangkan haus atau mara bahaya berupa haus. Karena air tersebut pada saat itu masghul, disibukkan dengan kebutuhan pokok.
yaitu untuk minum, ya, untuk hidup, bertahan hidup. Nah, artinya air ini kan ada, dia sudah sibuk dengan apa? Dengan untuk diminum. Maka airnya jangan diambil untuk, tidak diambil untuk wudhu, karena air sudah sibuk diberi hukum ini mau dipakai untuk minum. Nah, kok dipakai wudhu, tidak bisa. Nah, ini sudah digunakan untuk memenuhi menolak mara bahaya karena kehausan tadi. Kemudian launa dzara syakhsun i'tikafan, ada seorang yang bernazar untuk i'tikaf mutatabi'an berturut-turut. Misalnya nazar i'tikaf 5 hari berturut-turut. Maka lam yajuz, tidak boleh baginya keluar, ya, dari masjid untuk ibadah yang lain, misalnya sholat jenazah. Karena apa? Dia kan berturut-turut, ya, sudah sibuk di situ, nggak boleh kemudian malah disibukkan dengan yang lainnya. Contoh berikutnya, idza wada'a syakhsun 'ainan rohnan bitainin. Ada seorang menggadaikan sesuatu untuk hutangnya, dia hutang, kemudian menggadaikan sepedanya misalnya. Maka lam yajuz an yaj'alaha rohnan bitainin akhar lin syigoliha bi rohni al-awali. Tidak boleh dia menjadikan sepeda tadi yang sudah dia gadaikan, dia gadaikan lagi untuk hutang lain. Ini ada fulan hutang, kemudian menyerahkan sepedanya, ini sepeda sebagai jaminan hutang, ya, gadai, rohan bahasa Arabnya. Nah, kemudian hutang belum dilunasi, maka sepeda kan menjadi ditahan, ya, oleh murtahin yang menghutangi. Nah, si fulan ini malah karena butuh uang lagi, hutang lagi kepada orang lain misalnya. Nah, kemudian dia mengatakan sepeda saya ini jadikan gadai, padahal tadi sudah digadaikan ke yang lainnya, yang menghutang yang pertama. Ini tidak boleh, ya. Atau misalnya dia mau jual, itu tidak boleh, dihibahkan, tidak boleh, karena ini sepeda tadi sudah sibuk dengan hukum sebagai barang gadai, sehingga tidak boleh kemudian disibukkan dengan yang lain, ya, malah dijadikan gadaian lagi, ya, ini nggak boleh. Kemudian lawis ta'jara syakhsun liya'mala indau syahron, ada orang mempekerjakan orang lain untuk bekerja selama 1 bulan. Fala yajuzu li hadza syakhsi an yusta'jara asna'atilka al mudah min jihatin ukhra lin syigolihi ma'al awal. Ya. Ini contoh pekerja, ya, pekerja. Ini ada dia pekerja jadi karyawan, ya, dipekerjakan misalnya selama 1 bulan, ya, 1 bulan jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 misalnya. Maka jam 7 sampai jam 4 ini dia kan sibuk dengan orang yang mempekerjakannya, ya, majikannya, sehingga di jam itu nggak boleh dia disibukkan dengan yang lain, malah dia bekerja di tempat orang lain, ya, disambi, ya. Jadi ini dia sudah kerja jam 7 sampai jam 4, ya, dengan ikatan seperti itu, ya, batasan waktu, ya, dengan batasan waktu. Kemudian di tengah-tengah itu dia malah juga kerja ke orang lain, mengerjakan sesuatu di waktu tersebut untuk bekerja dengan orang lain. Nah, ini tidak boleh, karena apa? Dia sudah sibuk dengan kontrak kerja yang pertama, ya, tidak boleh dia nyambi kemudian kerja lagi di tempat orang lain di jam yang sama, yang telah dibatasi oleh yaitu orang pertama yang mempekerjakan dia. Maka ini kaidah yang penting, karena dengan mewujudkan kaidah ini akan terjaga hak-hak, ya, misalnya tadi orang yang mempekerjakan, ya, ada karyawan, pegawai negeri atau pegawai swasta yang dia diikat dengan jam, di jam kerja itu tidak boleh dia kerja dengan orang lain, ya. Ini tidak diperbolehkan karena al-mashghul la yusagol. Contoh yang lain misalnya orang ini menyewakan rumahnya, ya, atau dia menjual. Setelah selesai akad, ini rumah saya sewakan padamu selama 1 bulan. Selesai akad, malah dia ngomong sama yang lain, ini saya sewakan padamu, beda orang.
Ini enggak boleh karena sudah akad sudah selesai, sudah sah ya. Berarti sudah terikat, rumah tadi sudah disibukkan dengan hukum apa? Statusnya rumah disewakan. Tidak boleh kemudian dia malah disewakan lagi ke yang lain atau dijual. Maka akad yang kedua batal. Ya, karena ini nanti kalau akad kedua enggak batal ya membatalkan hak pertama, padahal pertama yang lebih duluan melakukan akad sehingga dia lebih berhak ya. Jadi tadi rumah tadi sudah statusnya masghul. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kaidah ke-6, al-masghul la yusaghal. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.